Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus jajaran Suriah PCNU Pangandaran, Tanfidiyah dan seluruh Banom yang saya hormati, kawan saya Pak Jalaluddin, anggota DPR ya. Ini DPR ya. Tidak jadi sekarang. Jadi DPR. Ketua DPR, wakil, nggak nyalon bupati. Anak-anakku sekalian pengurus IPNU, IPPNU sepangandaran yang barusan dilantik, saya ucapkan selamat atas dilantik dan dikhidmahnya kepada Nahdlatul Ulama untuk ngurusi NU-NU yang muda, yang anak-anak muda NU. Muslimin muslimat yang berbahagia, ini NU semua ya. Ada undangan yang lain? Oh, Pak Kemenak. Pak Kepala Kemenak Kabupaten Pangandaran. Tuh, ini ada banser di belakang. Tak pikir TNI, ternyata TNU. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang terpilih, orang-orang terpilih yang hidup di zaman yang disebut zaman milenial. Ini tidak semua orang terpilih hidup di zaman seperti ini tidak semua orang. Bahwa ini salah satu puncak peradaban itu adalah milenial, dan kita termasuk orang yang berada di dalamnya dan menjadi saksi dari pergeseran peradaban ke peradaban yang berikutnya. Sebuah dunia yang menghilangkan sesuatu yang tadinya lumrah menjadi hilang. Ini sebuah zaman baru, apalagi dengan adanya corona ini. Ini kita bisa menemukan satu zaman yang nenek moyang kita nggak menemukan zaman ini. Mangga yang rambutnya panjang di belakang. Jadi tidak semua orang alami. Nenek moyang kita dari zaman kaki ke zaman roda itu butuh ratusan tahun. Dari roda ke jalan sendiri karena ada motor, ada mesin, itu butuh ratusan tahun. Dari foto, dari gambar ke foto itu butuh ratusan tahun. Ya. Terus dari foto menggunakan klise itu butuh ratusan tahun, sampai
Kalau kakak-kakak kita ini foto, itu dulu pasti yang dibahas klisenya tinggal berapa. Itu ada fase itu. Sampai akhirnya kita menemukan dunia rekam. Untuk merekam dari foto ke rekaman gambar hidup, itu butuh waktu yang cukup panjang. Sampai akhirnya ketemu zaman milenial. Merekam sesuka hati, menggambar sesuka hati, butuh waktu yang gak lama. Makanya tercipta satu peradaban baru, di mana manusia ini sudah sampai pada satu titik rasa takutnya hilang. Rasa takutnya hilang. Jadi manusia itu sekarang itu rasa takutnya nggak ada. Kenapa? Karena kehidupan memungkinkan untuk menghilangkan rasa takut. Dulu kakak-kakak kita itu takut gak makan. Jadi orang kalau musim kemarau panjang itu takut sudah tidak ada yang dimakan. Apakah sekarang manusia masih takut kelaparan di Indonesia? Gak ada orang takut kelaparan. Kalau gak punya beras dapat jatah dari Bulog. Gak ada yang takut. Tuh. Dulu apakah orang kalau sakit itu, dulu kalau orang sakit itu takutnya luar biasa. Karena yang namanya sakit itu hubungannya sama mati. Sekarang orang sakit itu nggak takut. Kenapa? Obat begitu banyak. Yang namanya Kiai Jalal ini dulu, waktu kecil dibilang besok kita ke pasar, dari semalam nggak bisa tidur karena takut ditinggal ke pasar. Kemudian di pinggir jalan antri nunggu angkutan. Apakah orang sekarang masih takut seperti itu? Enggak. Alat angkut begitu cepat. Dulu orang kalau jauh dari orang tua takut, jangan-jangan nanti nggak bisa ketemu lagi orang tuanya selama Lebaran. Sekarang ketakutan itu hampir hilang karena manusia bisa video call keluarganya dimanapun. Jadi rumus ketakutan manusia itu semakin berubah. Ini manusia baru. Bahkan hal-hal besar yang dulu tidak bisa dilakukan oleh manusia lumrah, sekarang orang lumrah bisa. Dulu yang bisa ketemu jarak jauh di Pamijahan itu hanya para wali. Hanya wali-wali Allah yang kemudian bersepakat untuk ketemu secara ruhani di Pamijahan. Sekarang pertemuan ruhani di Pamijahan sudah bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, namanya Zoom. Ini zaman bergeser dan terus berubah. Dulu kalau kangen itu takutnya luar biasa. Sedang apa dia? Yang ada adalah ketakutan, apakah dia jalan sama orang, apakah jalan sama apa. Sekarang ketakutan itu udah ada. Karena kekasih kita dari jauh bisa kita GPS. Loh, tidak ada. Jadi manusia milenial ini adalah manusia super. Manusia super. Dulu harus berjalan ketika mencari teman. Sendalnya sobek, ke tengah-tengah sawah takut digigit ular. Sekarang orang cari teman sudah tidak lagi mengalami kesulitan.
Itu tinggal cari di WhatsApp. Di mana kamu? Aku lagi di warung kopi. Cari teman yang hilang sekarang mudahnya luar biasa, tinggal buka Facebook. Kita di dalam kamar sudah bisa hidup. Kenapa? Kita bisa beli sesuatu tanpa harus keluar rumah, namanya gosen. Kita mau pergi kemanapun, kita bisa panggil Gojek. Tidak perlu lagi nunggu di pengkolan. Ya ada. Nah, ini manusia baru. Ini sebuah peradaban baru. Ini adalah peradaban yang dicapai oleh manusia hari ini dan kita berada di tengah itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kakek-kakek kita dulu, saya sendiri waktu kecil, kalau mau melihat Afrika gajah, saya harus menunggu flora dan fauna. Ditunggu seharian, yang keluar Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang orang lihat Afrika tinggal lihat handphone, tinggal diketik aja kucing Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Ini dunia baru yang dialami oleh anak-anak hari ini. Makanya sejarah pelan-pelan akan berganti dan ada sejarah yang runtuh. Betapa dulu anak-anak bercita-cita menjadi Pak Pos karena mampu menghantarkan cinta dari berbagai pintu. Sekarang gak ada lagi Pak Pos. Jual perangko juga sudah mulai gak ada. Dulu kalau rindu sangat indah, kita membayangkan kekasih. Cari kertas warnanya pink, wangi lagi, yang baunya mawar. Jangan sampai bau melati karena itu bau hantu. Terus menulis. Iya, itu belum lama, baru 30 tahun yang lalu. Ustadz Jalal di Jogja, kekasihnya ada di Tasik di Padahirang. Untukmu kekasihku di Padahirang. Semenjak kepergianku ke Jogja, setiap malam aku gak bisa melelapkan mataku. Aku selalu merindukanmu. Dan bayang-bayangmu selalu menghantuiku. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Itu kan dulu begitu, panjang. Entah kenapa aku harus paksakan menulis sejak rindu untukmu. Karena serasa nggak tahan, sehari kita tidak bertemu, serasa suwindu. Tapi aku yakin kerinduanku padamu malam hari ini adalah kerinduan yang indah. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, itu terus ke pos kan, ke kantor pos, filateli, nulis di radio, pakai kartu pos, kemudian amplopnya kita masukkan, kita lipat, cari perangkonya kita jilid, terus tempelin. Tiba-tiba lenyap, hilang. Perguruan tinggi pos dan telekomunikasi tutup. Terus wesel hilang. Giro hilang. Sekarang kalau rindu sudah tidak perlu surat, tinggal miring. Langsung di-share it. Di bawahnya tertulis mah. Ini dunia berubah. Nah, ya. Inilah yang namanya peradaban yang sedang bergeser. Mal-mal itu mungkin juga sudah nggak lama lagi. Karena orang bisa belanja online. Sopir taksi kalang kabut ketika tunggu taksi online. Mana sekarang? Jadi manusia ini semakin mudah dan ketakutannya semakin nggak ada. Maka sebenarnya dengan adanya corona itu hari ini,
Corona itu bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena manusia sudah transnasional. Apa yang disebutkan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, terjadi hari ini. Dari yang tadinya laki-laki dan perempuan, aku bikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sekarang saatnya lita'arafu, harus saling mengenal. Karena apa? Teknologi memungkinkan orang untuk bisa bertemu antar bangsa, antar suku, bahkan tanpa harus kemana-mana. Cukup duduk di dalam rumah. Kita bisa ketemu dengan suku Indian. Tiba-tiba pagi-pagi kita bisa pakai rambut mohawk, rambut India. Kita tiba-tiba kemudian makan spaghetti yang tidak perlu datang ke ahli spaghetti, cukup buka tutorial masak spaghetti. Jadi manusia baru. Ya, ini manusia baru. Jadi dihantarkan, dan itu adalah sesuai persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi zaman Rasulullah adalah zaman di mana orang harus saling mengenal antar bangsa dan antar suku dalam satu bentuk saling pengertian. Umat Nabi Musa masih seputaran Filistin sama Mesir. Umat Nabi Ibrahim seputaran Filistin sama Mesir. Tapi umat Nabi Muhammad hari ini disatukan oleh satu dunia. Dan penyatuan itu nggak main-main. Penyatuan itu adalah teknologi kuno yang sekarang bisa diaplikasikan menjadi teknologi modern. Orang Eropa mengatakan teknologi ini akan ada. Zaman ini akan terjadi apa? Zaman dunia adalah dalam satu